Bab 2865. Penguasa tiada batas yang marah. Maju bersama-sama. Di lapangan, para master dimensional 2 itu tercengang. Mereka tidak mengenal Tiochu, tapi lelaki tua ini adalah anggota klan Ye. Klan Ye. Klan super kaya yang memiliki kaisar yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan lelaki tua klan Ye ini juga adalah Alam Cross. Apakah anak ini gila? Mendengar perkataan Mileye, mata lelaki tua klan Ye itu tiba-tiba menyipit. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Saat suara itu terdengar, dia memutar tangan kanannya dan menekan kuat-kuat ke arah Mileye. Bang! Dengan tekanan ini, kekuatan dimensional 4 yang menakutkan menyapu di atas kepala Mileye. Meskipun semuanya adalah kekuatan dimensional 4, kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari kekuatan Tiochu. Mileye tampak tenang, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Bang! Saat pedang ditebas, potongan ruang waktu di atas kepala dia langsung hancur. Pada saat yang sama, 10 pedang garis darah langsung ditebas ke arah orang tua klan Ye di kejauhan. Klan Ye tua itu melambaikan lengan bajunya. Bang! Semburan kekuatan mengguncang. Dalam sekejap, 10 pedang darah itu terlempar. Detik berikutnya, dia bergegas ke depan dan langsung meninju Mileye. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit, memegang pedang biru gaib di tangan kanannya, tiba-tiba bergegas ke depan, lalu menebasnya dengan pedang. Dengan pedang ini, dia langsung mengaktifkan formasi teknik Tao. Bang! Saat suara ledakan bergema, Mileye mundur ribuan kaki jauhnya, tapi orang tua klan Ye mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, seluruh Master Ciyuan yang datang ke tempat kejadian tercengang. Alam terobos hati melawan Alam Cross. Orang tua klan Ye juga bingung. Dia melihat ke tangan kanannya, ada retakan yang dalam di sana. Itu yang ditinggalkan pedang biru gaib Mileye. Orang tua klan Ye menatap Mileye di kejauhan, dia kaget dan marah. Yang mengejutkan adalah dia tidak menyangka kekuatan Mileye begitu menakutkan. Yang membuat marah adalah dia justru disakiti oleh seseorang yang berada di bawah dia. Orang tua klan Ye itu perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping, benar-benar sangat ramai. Mendengar hal itu, orang tua klan Ye berbalik dan melihat. Tak jauh dari situ, 3 orang sedang berjalan di sana. Ketika melihat pemimpinnya, orang tua klan Ye tertegun dan berkata, "Penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas." Saat melihat penguasa tiada batas, Mileye pun terpana, kenapa orang ini ada di sini? Penguasa tiada batas tersenyum dan berkata, "Sabon Ye, kenapa kamu menyerang junior?" Sabon Ye memandang penguasa tiada batas, penguasa tiada batas mengenalnya. Penguasa tiada batas melirik Mileye dan mengangguk, "Ya." Penguasa tiada batas sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, "Jadi, penguasa tiada batas akan mendukungnya." Mendengar hal itu, penguasa tiada batas langsung mengerutkan keningnya, "Sial, bisakah kamu bicara?" Melihat penguasa tiada batas melakukan kekerasan, wajah lelaki tua klan Ye itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Penguasa tiada batas, aku menasihati kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Klan Ye tidak membutuhkan orang lain untuk mengajari aku cara melakukan sesuatu, juga." Penguasa tiada batas tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Bang! Sebelum lelaki tua klan Ye selesai berbicara, seluruh tubuh fisiknya meledak, hanya menyisakan jiwanya. Semua orang bingung. Kelopak mata Mileye juga bergerak-gerak. Sial, orang ini cakap. Orang tua klan Ye benar-benar bingung, apakah dia sudah meninggal?
Apakah tubuh fisiknya hilang begitu saja? Di belakang penguasa tiada batas, Shen Ming dan Robin saling berpandangan, dengan keterkejutan di mata mereka. Saat mengikuti penguasa tiada batas pada periode ini, mereka memang melihat seperti apa dunia ini, namun mereka jarang melihat penguasa tiada batas mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, penguasa tiada batas sangat mudah diajak bicara. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa tiada batas akan benar-benar menghajar Master Alam Cross seperti anak kecil. Keduanya merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Apakah dia harus bersikap lebih sopan saat berbicara di lain waktu? Penguasa tiada batas memandang lelaki tua klan Ye itu. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu secara instan? Karena aku membiarkanmu hidup-hidup untuk memanggil orang. Ayo, panggil Master Klan Ye kalian. Mendengar ini, Master Alam Semesta Ciyuan yang ada di tempat itu semuanya kaget. Secara terang-terangan memprovokasi Klan Ye. Orang tua Klan Ye memandang ke arah penguasa tiada batas dan hendak berbicara. Pada saat itu tiba-tiba muncul bayangan di ruang waktu di kejauhan. Bayangan itu kabur dan tidak terlihat secara alami. Bayangan itu tiba-tiba berkata, Sabon Ye, minta maaf kepada penguasa tiada batas. Meminta maaf. Mendengar hal tersebut, Sabon Ye tidak ragu sama sekali, dan langsung memberi hormat kepada penguasa tiada batas, maaf. Penguasa tiada batas melirik bayangan itu dan berkata, aku tidak puas. Bayangan itu terdiam beberapa saat lalu berkata, penguasa tiada batas, kami memberimu muka karena kamu pernah mengenal leluhur Kaisar Ye, bukan? Sialan. Penguasa tiada batas tiba-tiba meninju. Bang! Bayangan itu langsung hancur. Pada saat yang sama, di tanah tandus kuno yang jauh, di klan Ye, di aula utama, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, tubuh fisiknya meledak, hanya menyisakan jiwanya. Pukul tubuh utama melalui tubuh bayangan. Mata lelaki tua itu penuh dengan ketakutan. Saat ini, dia benar-benar bingung. Alam semesta dimensional 2. Penguasa tiada batas memandang lelaki tua klan Ye yang juga sedang berkeringat deras. Apa-apaan penguasa tiada batas ini? Mengapa begitu menakutkan? Penguasa tiada batas tiba-tiba melambaikan tangannya, pergi. Cepat pergi. Ingat, mulai hari ini, penguasa tiada batas dan klan Ye tidak saling berhutang apapun. Orang tua klan Ye melirik penguasa tiada batas, dan tanpa ragu-ragu, dia menghilang dari lapangan bersama Tio Chu. Mile Ye memandang penguasa tiada batas, penguasa. Berhenti. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, jangan mengira aku membantumu, aku tidak membantumu sama sekali, jangan terlalu sentimental. Selain itu, aku tidak ingin berbicara denganmu. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, dia membawa Shen Ming dan Robin menghilang dari lapangan. Wajah Mile Ye penuh garis hitam. Beberapa saat kemudian, melihat semakin banyak master alam semesta dimensional di sekitarnya, Mile Ye tidak berhenti, dia berbalik dan menghilang dari tempat kejadian. Di suatu tempat, penguasa tiada batas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah, brengsek, apa maksudmu demi Kaisar Ye? Sialan, apakah aku membutuhkan Kaisar Ye untuk memberi muka? Apakah klan Ye tidak tahu leluhur mereka Kaisar Ye menghormatiku? Di belakangnya, Shen Ming dan Robin saling memandang dalam diam. Mereka memutuskan untuk menunjukkan sedikit rasa hormat kepada penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas masih kesal, sialan. Kalau bukan demi Kaisar Ye, biarkan mereka bertarung dengan Raja Pengandal Dukungan, idiot-idiot ini. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Kaisar Ye memang tahu bagaimana menjadi orang baik saat itu,
dan sungguh menarik bahwa dia memasuki alam semesta dimensional 9 dan merebut kembali mayat Kaisar Langit kuno. Kalau tidak, aku pasti akan menonton pertunjukan hari ini dan menyaksikan klan Ye binasa. Saat ini, Robin tiba-tiba berkata, "Penguasa tiada batas, apakah klan Ye juga tidak bisa melawan Raja Pengandal Dukungan?" Penguasa tiada batas berkata pelan, "Hanya ada 3 orang yang dapat menghancurkan klan Ye sekarang. Satu adalah Istana Raja Suci, dan yang lainnya adalah Raja Pengandal Dukungan." Robin sedikit bingung, lalu yang satunya. Penguasa tiada batas menunjuk pada dirinya sendiri. Robin tercengang. Penguasa tiada batas memandang Robin. "Robin, apa maksud ekspresimu? Apakah menurutmu aku sedang pamer?" Robin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Itu tidak benar. Hanya saja tadi kamu mengatakan bahwa klan Ye adalah kekuatan adidaya nomor 1 saat ini." Penguasa tiada batas berkata lirih, "Latar belakang mereka memang bagus, tapi latar belakang mereka tidak sebaik Istana Raja Suci, apalagi Raja Pengandal Dukungan. Sedangkan aku, tolong kalian jangan mempertanyakan kekuatanku." "Terima kasih, Robin." Shen Ming tiba-tiba berkata, "Klan Ye merasa sangat sombong." Penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya sedikit, tentu saja mereka memiliki kekuatan itu, latar belakang mereka memang menakutkan. Setidaknya ada 19 kaisar di klan mereka. Meskipun mereka bukan diangkat langsung oleh majikan pena kebenaran agung, tapi ke-19 kaisar itu memang luar biasa, terutama Kaisar Ye. Dia adalah satu-satunya yang diberi nama kaisar dengan nama keluarga klan Ye. Bakat dan kekuatan orang ini adalah yang kedua. Yang paling penting adalah orang ini adalah orang yang baik, setia, dan jujur. Bahkan musuhnya, Istana Raja Suci, juga memujinya. Sambil mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Lagi pula, klan Ye memang telah melakukan banyak hal untuk tandus kuno ini dan alam semesta paralel. Kalaupun binasa, juga harus mati di alam semesta dimensional daripada dibunuh oleh Raja Pengandal Dukungan. Robin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mereka telah menjadi musuh dengan Raja Pengandal Dukungan. Aku pikir mereka mungkin tidak akan membiarkan Raja Pengandal Dukungan pergi." Setelah penguasa tiada batas terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tadi hanya mengambil satu tindakan dan langsung menghancurkan salah satu tubuh fisik master mereka. Itu hanya untuk menakut-nakuti mereka dan membuat mereka merasa bahwa aku mendukung Raja Pengandal Dukungan itu." Ngomong-ngomong soal ini, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. "Omong kosong. Kalau aku memikirkan hal ini, aku merasa kesal. Aku paling benci Raja Pengandal Dukungan itu." Shen Ming tiba-tiba berkata, "Pukul dia." Penguasa tiada batas memandang Shen Ming, "Aku mungkin tidak berani menghajarnya, tapi aku pasti berani menghajarmu." Wajah Shen Ming penuh garis hitam. Kali ini penguasa tiada batas berkata lagi, "Aku sudah membantu semampu aku. Kalau klan Ye masih ingin mengganggu Raja Pengandal Dukungan, hanya bisa dikatakan mereka menghancurkan diri sendiri." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan suara rendah, "Sayang sekali jika klan Ye binasa begini saja." Robin tiba-tiba berkata, "Ikuti kondisi saja." Penguasa tiada batas mengangguk, "Inilah satu-satunya cara." Shen Ming tiba-tiba berkata, "Penguasa tiada batas, kenapa kamu tidak menaklukkan alam semesta dimensional 9? Penguasa tiada batas melirik Shen Ming, "Apakah aku tidak ada kerjaan?" Shen Ming berkata dengan serius, "Untuk semua makhluk hidup." Penguasa tiada batas menggeleng, "Itu bukan urusanku." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. "Ayo pergi. Ajak kalian jalan-jalan." Shen Ming tiba-tiba berkata,
Akankah klan Ye mengira kamu dan Raja Pengandal Dukungan berada dalam kelompok yang sama, kemudian menjadi gila untuk membalas dendam pada kamu? Penguasa tiada batas. Mile Ye juga sangat marah setelah kembali ke kota Xuancheng. Dia seharusnya mengabaikan penguasa tiada batas tadi dan membunuh orang tua klan Ye itu. Sialan, kekuatan-kekuatan besar ini suka menindas orang lain. Awalnya dia mengira penguasa tiada batas membantunya, tapi kemudian dia berpikir ada yang tidak beres. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa penguasa tiada batas mungkin sedang membantu klan Ye. Penguasa tiada batas benar-benar brengsek. Mile Ye menghela nafas dengan suara pelan. Dia harus berhati-hati dengan penguasa tiada batas dan majikan pena kebenaran agung. Kedua orang ini mungkin merencanakan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Saat ini, Quincy muncul di depan Mile Ye. Dia memandang Mile Ye dan kemudian berkata, "Bertarung." Mile Ye mengangguk. Quincy bertanya, "Dengan siapa?" Mile Ye berkata, "Tio Chu, dan orang klan Ye." "Klan Ye?" Quincy berkedip, lalu berbalik. Mile Ye bertanya, "Mau pergi kemana?" Quincy tidak menoleh ke belakang, "Kerahkan lebih banyak rudal." Mile Ye bersambung.